Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah ini. Dimohon agar teman-teman tetap menghargai dan menghormati Tuhan walau beribadah dari tempat masing-masing. Baik, sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang dipimpin oleh Jennifer dan Adeline. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Nah, baik, sekarang setelah selesai pujian, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, aku mau nanya sedikit-sedikit nih ke teman-teman semua. Mungkin untuk panitia Muldok sudah menampilkan Mentimeter, sudah ada kode dan barcode-nya, teman-teman boleh langsung join ya di Mentimeternya dengan kode yang tertera 99033491. Pertanyaan nih teman-teman, apa sih hal terbaik atau terbesar yang sudah kamu berikan untuk orang yang dekat dengan kamu selama 1 minggu ini? Teman-teman boleh jawab ya nanti di Mentimeternya.
Oke, ini udah ada jawaban yang mulai masuk ya. Jadi ada yang bilang waktu yang paling diberikan terbesar buat orang terdekat. Ada juga kasih sayang, ada juga yang bilang makanan. Nah, ini juga ada yang bilang luangin waktu buat dengerin keluh kesahnya, nangis, atau ngasih memes biar ketawa. Oh, memes. Ya, ampun. Ngasih memes biar ketawa. Wah, keren nih. Terus bisa juga berbagi LO. Oke, mungkin teman-teman terima kasih ya buat respon dari Mentimeternya. Semua yang hal udah dilakuin ini udah baik banget. Udah kasih hal-hal yang terbesar buat orang terdekat kita. Nah, mungkin kita langsung aja nih. Kita langsung masuk ke pelayanan firman. Mungkin selama pandemi pasti setiap dari kita lebih sering mandiri ya dibandingkan dahulu, dan lebih sering bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini dapat membuat kita berfokus pada diri sendiri dan lupa mempedulikan orang sekitar kita. Nah, maka dari itu, mari kita kembali menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi seseorang yang rendah diri dan peduli terhadap orang lain. Mungkin pelayanan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Pak Pendeta Polo Situmorang. Kepada Pak Polo dipersilahkan. Baik, mungkin pelayanan firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Pak Pendeta Polo Situmorang. Kepada Pak Polo untuk waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oh, sudah teman Tuhan ya. Aduh, saya pikir jam 12. Oke, baik. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memberikan waktu-waktu kepada kami untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, berdoa supaya Tuhan urapi berkati hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman, dan berkati setiap anak-anak yang mengikuti pada MSCF ini. Semua boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Ini mestinya bukan Bapak ya. Ya, baik. Sekarang lagi ujian-ujian ya, kenapa jumlah pesertanya sedikit nih, ya. Kenapa Johan? Baik Pak, sebenarnya ya mungkin ada beberapa yang mungkin mau ujian juga Pak. Ada yang 2 minggu lagi udah mau ujian. Waduh, oke deh, baik. Jadi banyak atau sedikit, semua berharga ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kecil hati di dalam pelayanan ketika yang hadir sedikit, yang hadir banyak ya. Karena Tuhan Yesus, kenapa nih? Karena Tuhan Yesus bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya, kita lebih dari 2-3 orang nih. Ya, baik, saya akan bagikan share apa yang kita bahas hari ini dari firman Tuhan ya. Saya ambil judul yang tema yang kalian berikan ya. Oke.
Oke, terlihat sudah? Sudah terlihat, Pak. Ya, kita gedein aja ya. Kalau kalian lihat itu saya share begini, saya tetap ada di side by side dengan PPT-nya ya. Begitu, Johan. Iya, benar, Pak. Ini sekarang sudah full screen, Pak. Oh, tapi saya tetap ada di, kalau di layar kalian tetap saya ada ini ya. Di kanannya gitu, terlihat. Benar, Pak. Bisa ya? Oke, jadi Ya, Pak. kalau iya, karena kalau dari pihak saya kan saya lihat diri saya kecil banget gitu. Kalau karena sudah dibuat jadi besar gitu. Oke, baik. Rendah hati dan rendah diri. Waduh, ini sebenarnya pernah kita bahas loh, Johan. Ya, kenapa orang bisa rendah diri? Nah, harusnya rendah hati ya. Baik. Sesuai dengan ayat yang kalian berikan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, merendahkan diri itu tidak sama ya dengan rendah diri. Ya, beda ya. Merendahkan diri itu justru sikap rendah hati gitu ya. Tapi rendah diri itu ya itu sikap apa ya? Ya, sikap bisa jadi sombong sebenarnya gitu. Ya. Ya, for everyone who exalt himself will be humbled, and he will humbles himself will be exalted. Ya, dari English Standard Version ya. Jadi soal rendah hati dan rendah diri, maka kita akan sedikit melihat menelusuri Alkitab ya. Apa yang Alkitab katakan dan Tuhan katakan tentang orang yang meninggikan diri. Sikap Allah terhadap orang yang meninggikan diri berarti itu kan meninggikan diri kan sombong kan. Ya. Yesaya misalnya 2 ayat 11 dikatakan manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi lihat ya yang saya bold, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Lalu Yesaya 2 ayat 17 dikatakan manusia yang sombong dan akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Ya, itu sikap Allah terhadap kesombongan dan orang sombong ya. Lalu Yesaya 13, jadi ini kitab Yesaya semua nih ya. Yesaya 13 ayat 11 kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ya. Lalu Yesaya 23 ayat 9 Tuhan semesta alam telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan. Oh, belum saya bold tadi ya. Untuk menghinakan segala yang permai dan semua yang mulia di bumi. Nah, sikap angkuh itu sebenarnya dari mana berasal? Itu dari dalam hati manusia ya. Dalam hati. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Ini yang mengatakan Tuhan Yesus ya. Jadi dari hati orang maka lahir kesombongan. Maka jadi sebenarnya yang paling penting dibenahi dalam hidup seseorang itu apa? Supaya enggak sombong gitu. Hatinya gitu. Bukan langsung ke tingkah lakunya. Kamu harus begini, begitu, harus begini. Bukan. Tindakannya maksudnya. Tapi hatinya kalau tidak diubahkan terlebih dahulu, ya siapa yang tinggal di hatinya, maka nggak mungkin, ya nggak mungkin hati yang sombong itu akan
hilang dari hidup seseorang. Ya, karena pada dasarnya semua orang itu lahir berdosa, maka dari hatinya akan muncul salah satunya itu adalah kesombongan. Ya. Lalu kita lihat sikap Allah terhadap kerendahan hati kan gitu. Ya, kita berangkat ke Amsal. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini ungkapan firman ini tentang sombong, rendah hati ya. Itu sungguh-sungguh menjadi topik dan tema yang besar di dalam Alkitab kita. Amsal 18 ayat 12 dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Itu tadi juga bisa di ayat yang untuk sikap Allah terhadap kesombongan ya, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya kayak diulang ya dari Amsal 15 itu ya, di bagian keduanya sama gitu ya. Lalu Amsal 22 ayat 4 dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. Jadi ini catat nanti ya di diary masing-masing atau di manalah kamu catat. Ganjaran loh, berarti upah. Ya. Upah kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Betul ya? Nah, firman Tuhan berkata rahasianya apa? Jadilah orang yang rendah hati. Kemudian Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ya, orang yang rendah hati. Ya, dia akan puas dengan apa yang ada, maka dia menjadi kenyang. Ada orang yang nggak pernah kenyang, nggak pernah puas, gitu kan. Nah, siapa yang bisa kenyang dan puas? Itu orang-orang yang rendah. Lalu Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Ya. Masih ingat Mazmur 23? Ketika orang yang rendah hati menjadikan bukan dirinya gembala dirinya, tetapi menjadikan Tuhan jadi gembala hidupnya, maka dikatakan di dalam Mazmur 23 itu, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi siapa yang dibimbing oleh Tuhan? Yaitu orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati itu siapakah? Yaitu orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Karena orang yang sombong tidak akan mau menjadikan Tuhan gembalanya. Karena apa? Karena dia mau dirinya sendiri gembala dirinya. Menilai dirinya mampu dan hebat. Nah, itu kan ciri orang sombong, kan? Nah, jadi sikap Allah jelas terhadap kesombongan dan kerendahan hati. Nah, di mana kita belajar melihat hal itu? Ya, kita tentu harus bicarakan dulu rendah hati itu apa sih? Apa itu rendah hati? Itu sebenarnya sungguh sulit ya mendefinisikan kerendahan hati itu ya. Apa ya sikap rendah hati ya? Coba kalian pikir. Ya. Susah kan mendefinisikan rendah hati itu adalah hati yang rendah.
Sulit mendefinisikan. Ya. Yang paling mudah ya buat opposite-nya gitu kan. Ya tidak sombong gitu kan. Lalu yang tidak sombong itu masih tanya lagi seperti apa gitu. Makin susah kan. Nah, jadi kalau kita belajar ya pelajari soal kerendahan hati ini, ya. Kerendahan hati itu sebenarnya adalah sebuah karakter dan perilaku. Jadi dua gitu ya. Kerendahan hati itu sebuah karakter dan perilaku atau tingkah laku. Ya. Sebagai karakter, sesungguhnya berada dalam wilayah hati dan pikiran. Ya. Berada di dalam wilayah hati dan pikiran. Sebagai tingkah laku, berwujud perilaku yang bisa dikenal dan dirasakan orang lain, ya. Jadi itu dirasakan gitu ya, bahwa itu perilaku rendah hati gitu. Nah, dua-duanya kalau orang disebut rendah hati ya harus melekat gitu. Jadi itu ada di dalam wilayah hati dan pikiran, lalu itu terwujud di dalam perilaku-perilaku yang bisa kita apa? Yang bisa kita lihat ciri-cirinya gitu. Tapi bukan hanya lihat ya, rasakan gitu ya. Bisa kita rasakan. Nah, contoh yang paling mudah kita mengerti tentang hal itu adalah ketika kita melihat contoh dari Yesus. Ya. Yesus memberi contoh. Satu-satunya pribadi yang berani mengatakan dia rendah hati hanya Yesus. Ya. Karena kalau kita mengatakan kita rendah hati, kita jadi sombong. Betul? Ya? Coba misalnya apa? Johan atau Rosa bilang, kawan-kawan, saya ini rendah hati loh. Langsung reaksi semua orang apa? Sombong amat sih Johan gitu kan. Karena kita merasakan bahwa itu tidak perlu diapakan, dikatakan gitu kan. Karena kerendahan hati itu dia Pak, dilihat di dalam tingkah laku seseorang, lalu orang akan menilai, oh dia rendah hati, dia cukup rendah hati. Gitu ya. Nah, jadi Yesus mengatakan, belajar daripadaku. Dari aku kalian belajar apa artinya rendah hati gitu. Ya. Karena aku rendah hati, lowly in heart, ya. Ya di dalam hatinya ini yang merendahkan diri. Nah, lalu Paulus yang menunjukkan itu kepada kita tentang kerendahan hati Kristus itu dari mana? Lalu kita baca di dalam apa? Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nasihatnya Paulus begini, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan, ya. Sebenarnya pikiran dan perasaan ini juga dikaitkan dengan sebenarnya sikap ya. Sikap yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi disuruh belajar dari, Yesus mengatakan apa? Belajar daripadaku. Paulus menasihatkan, hendaklah kamu menaruh seperti Kristus, meneladan Kristus. Apa sebenarnya yang ditunjukkan oleh Kristus kepada kita? Nah, itu yaitu apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan dirinya.
Jadi Yesus mengatakan, belajar daripadaku karena aku rendah hati. Paulus mengatakan, mari kita menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Emang apa? Nah, kalau kita lihat, ya, dalam rangka Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mengerjakan tugas sebagai apa? Utusan Allah, tugas sebagai melaksanakan perintah Allah, tugas untuk menggenapi ya penebusan, menggenapi keselamatan, maka Kristus apa? Merendahkan dirinya. Kristus menempatkan dirinya menjadi seperti kita. Ya. Dia bergaul dengan kita. Kita tentu bukan kita yang bukan sekarang, waktu Yesus datang ke dunia, dia menempatkan dirinya seperti orang lain. Dia menempatkan dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain. Dia merasakan apa yang dirasakan orang lain. Melalui apa? Melalui perilaku-perilaku yang ditunjukkan Yesus. Ya. Bahwa dia tidak sombong, tidak arogan, tidak tiba-tiba kalau ada yang mencela dia lalu dia datangkan api dari langit, sambar itu semua orang gitu kan. Dia tidak menyombongkan dirinya sebagai anak Allah. Dia tidak menggunakan apa yang dia miliki secara sembarangan untuk menghantam musuh-musuhnya dan sebagainya. Tidak. Jadi kita lihat bagaimana tadi yang kita definisikan bahwa itu karakter itu ada di dalam hati dan pikiran Kristus. Lalu terlihat itu di dalam apa? Perilaku-perilaku Kristus selama hidup di dunia. Ya. Bahwa dia Allah pencipta semesta, dia adalah Allah yang patut dipuji dan disembah. Dia memiliki segala sesuatu, tapi itu tidak dia umbar sembarangan, itu tidak ditonjolkan sembarangan, justru dia menempatkan dirinya dengan orang-orang yang seperti pemungut cukai, seperti pelacur, seperti orang-orang asing, orang-orang rendah, orang-orang yang dihinakan dan sebagainya. Dia menunjukkan perilaku. Dan dia menunjukkan selama hidup di dunia, dia menunjukkan untuk memberikan pertolongan. Ya, memberikan pertolongan. Ada orang yang lumpuh, ada orang yang buta, ada orang yang kusta, ada orang yang pendarahan, ada orang yang bahkan mati gitu ya. Dia memberikan pertolongan. Nah, jadi sekali lagi kita lihat di sini adalah bahwa kerendahan hati itu menyangkut di dalam apa? Di dalam hati dan pikiran seseorang, dan itu ditunjukkan dalam perilaku, dan kita melihat itu contohnya di dalam Kristus. Ya. Nah, jadi saat kita sebenarnya membahas rendah hati, tema kita kan rendah hati dan rendah diri. Sesungguhnya hal itu terkait dengan citra diri kita. Ya. Kenapa kita jadi sombong? Kenapa kita jadi rendah diri? Kenapa kita rendah hati? Maka ini menyangkut sebenarnya citra diri kita. Ini memandang, bukan memang diri tinggi ya. Memandang diri tinggi dan memandang diri rendah sesungguhnya berasal dari apa sebenarnya? Kalau kita telusuri, itu berasal dari kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan telah membuat manusia mempunyai apa? Citra diri yang rusak. Ya. Kan memandang diri kan. Jadi kejatuhan itu, dosa itu yang menyebabkan sebenarnya hal itu, ya. Nah, jadi citra diri, gambaran seorang, ya. Ini kita lewati, ya. Nah, jadi penyimpangan citra diri itu
pada saat kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi terjadi penyimpangan ganda, penyimpangan. Yaitu apa? Pertama, kejatuhan itu ditandai dengan sikap meninggikan citra diri yang berlebihan. Adam dan Hawa ingin sama dengan Allah. Sombong kan? Nah, kejatuhan malaikat juga gitu kan. Malaikat itu kan sombong. Ya, sehingga jadi jatuh. Iblis dengan ante-antenya itu kan sebenarnya tadinya malaikat Allah kan. Tetapi di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 itu di sana dikatakan bahwa ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi sombong. Tidak tahu bahwa dia ciptaan, mau menyamai Allah, mau dia tidak mau taat kepada Allah, ya kan? Jadi manusia mau menempatkan diri di atas Allah, mau memutuskan sendiri apa yang benar dan yang jahat dan tidak mau taat. Itu sebenarnya pertama sekali kesombongan itu masuk dalam kehidupan manusia. Jadi kesombongan, kecongkakan dan peninggian citra diri mengakibatkan sebenarnya dosa pertama manusia. Ya. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Kedua, setelah manusia jatuh dalam dosa, terjadi penyimpangan lagi yang kedua. Kali ini ke bawah. Adam dan Hawa menjadi malu akan diri mereka sendiri. Citra diri menjadi negatif. Rendah diri. Mereka waktu itu sadar bahwa telah bersalah, memandang diri mereka menjadi rendah. Mereka menjadi malu. Malu terhadap siapa? Malu terhadap Allah, malu terhadap satu dengan yang lain. Maka mereka ya udah menutupi diri. Nah, itu sebenarnya apa? Lambang dari bahwa sebenarnya dosa itu membuat kita memandang diri kita rendah. Dan itu seterusnya ada dalam diri kita. Cenderung memandang diri terlalu tinggi, maka tanpa anugerah Tuhan, manusia memandang dirinya otonom dan menjadi hukum atas dirinya. Manusia menolak tunduk kepada Allah dan hidup menuruti keinginan sendiri. Itulah sebenarnya kesombongan. Ya, contoh-contoh di dalam Alkitab atau di dalam sejarah manusia yang terlalu memandang dirinya tinggi, menjadi orang sombong, tapi Tuhan rendahkan, ya kan? Jadi firman Tuhan yang tadi kita baca-baca itu genap di dalam diri orang yang sangat menyombongkan diri. Lalu juga memandang citra diri kita rendah. Nah, ini tidak boleh gitu. Ada orang yang memandang dirinya rendah, bahkan ada orang yang sampai muak dengan dirinya sendiri. Dia ngaca mungkin kan, dia melihat dia orang, iya saya lahir dengan fisik seperti ini, saya lahir di suku seperti ini, saya lahir di kondisi seperti ini. Akhirnya apa? Jadi rendah diri. Menganggap diri tidak berharga. Nah, ini memang harus dibereskan gitu kan. Kita harus bereskan. Karena apa? Karena sikap sombong itu terlalu memandang diri tinggi. Sikap rendah diri memandang diri tidak berguna, tidak berharga, tidak ada arti. Maka kalau kita baca misalnya penelitian tentang perilaku manusia gitu kan. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang jadi jahat sekali, pelaku kriminal? Itu karena sikap-sikap ini. Gitu. Ya, ekstrimnya ya, yang ekstrim. Nah, memang tadi udah baca kita di dalam Alkitab ya, bahwa ya kita ketika berada memang rendah diri yang benar. Itu apa? Merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, merendahkan diri ketika melayani orang lain, merendahkan diri karena mau membantu orang lain, merendahkan diri karena mau menyelamatkan orang lain, merendahkan diri karena apa? Karena ingin untuk bisa melayani sesama. Karena tanpa itu kita nggak mau melayani orang lain. Karena kita maunya selalu senantiasa melayani diri sendiri. Karena kita sombong. Gitu.
Nah, jadi di mana pembaruannya? Maka kita harus kembali lagi. Jangan kita bicara tentang rendah hati dan rendah diri tanpa lihat kaitannya itu dengan apa yang dikerjakan oleh Kristus kepada kita. Jadi hanya Kristus yang membuat kita boleh dipulihkan dari sikap itu tadi. Di dalam hati dan di dalam perilaku yang sombong dan rendah diri tadi. Yaitu apa? Karya penebusan Kristus. Itu menjadi titiknya. Yang memulihkan gambar Allah itu pada diri kita. Sehingga apa? Dengan Roh Kudus membarui kita, ia memampukan ya. Karena tidak langsung simsalabim otomatis kita jadi orang-orang yang rendah hati gitu ya. Ya, tapi memampukan kita mulai belajar meninggalkan kesombongan yang berdosa itu. Yang dibenci Allah itu. Jadi Allah, nah kan kita bicara kerendahan hati itu kan ada di dalam hati kan. Tadi hati dan pikiran. Jadi Allah mulai membentuk kita, mengajar kita melalui Roh Kudus, menumbuhkan dalam hati kita kerendahan hati yang sejati. Bukan kerendahan hati yang munafik, yang pura-pura gitu. Enggak. Karena yang munafik dan pura-pura itu akan segera dirasakan oleh orang lain. Bahwa itu enggak genuine. Nah, jadi apa? Maka ada kesadaran kita yang jujur. Yang jujur terhadap kekuatan kita dan juga kelemahan-kelemahan kita. Jadi kita menjadi apa? Kita menjadi orang yang realistis tentang diri kita. Ya. Dan yang terutama kita baru sadar bahwa kita orang yang memang orang berdosa. Maka sebagai orang berdosa pasti sebelum perlahan-lahan dituntun dibentuk oleh Tuhan selama hidup kita, maka kita terus belajar mengikis kesombongan itu dari diri kita. Tidak mudah itu sebenarnya. Ya, karena pada dasarnya kita orang yang egois kan. Egoistik gitu. Pada dasarnya kita kan orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi karena itu karya Kristus itu memulihkan citra diri kita untuk apa? Untuk tidak menjadi orang yang sombong, yang rendah diri, tetapi menjadi orang yang mulai menjadi orang yang rendah hati. Ya. Kedua, nah ini penting. Memandang diri menjadi berharga karena karya penebusan dan keselamatan di dalam Kristus. Jadi citra positif kita timbul karena melihat diri sendiri berharga. Berharganya kita di mana? Bukan berharganya kita karena kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Atau kita lahir di sini, lahir di situ. Karena kita suku ini, suku sana. Karena kita tinggi, pendek. Ya. Atau dan sebagainya. Yang sering menjadi dikejar-kejar orang untuk dirinya. Sehingga citranya dibangun di atas semua apa yang kita sebut tadi. Nah, yang paling penting dan paling utama yang harus kita miliki supaya kita mempunyai hati yang rendah hati ketika citra positif itu timbul di dalam hati kita. Karena apa? Karena melihat diri kita sendiri berharga dan dikasihi oleh Tuhan sendiri. Ya. Berharga. Jadi penghayatan akan karya yang dikenakan kepada kita manusia berdosa, pembenaran dan pengudusan memberikan kekuatan untuk melihat diri sebagai karya yang sedang diperbarui Tuhan. Jadi kita selalu sadar bahwa kita orang yang lemah, kita orang yang berdosa, yang senantiasa butuh siapa? Butuh Tuhan gitu dalam hidup kita. Itu sebabnya sebenarnya kita tulis di sini ya, di dalam Alkitab, di dalam 2
Efesus 2 ayat 10 dituliskan di sana bahwa kita ini buatan Allah. Orang yang ditebus di dalam, diciptakan baru di dalam Kristus, itu disebut masterpiece. Jadi citra kita nggak usah lagi kita bangun sana sini dan sebagainya. Di hadapan Allah, ketika kita orang yang menerima karya penebusan Kristus, kita adalah masterpiece. Maka saya beberapa kali termasuk di kelas FK ya, coba ngaca gitu kan, bilang kepada dirimu ketika ngaca, kamu masterpiece-nya Allah. Gitu. Kamu karya agung Allah. Jangan pandang dirimu rendah, lalu kau jadi rendah diri. Kan gitu kan? Kalau kamu memandang dirimu rendah kan, ujung-ujungnya kan kamu rendah diri kan? Kalau kamu memandangnya dirimu tinggi, punya ini, kamu jadi sombong kan? Nah itu kan yang kita nggak mau dong. Gitu. Kenapa kita ngangkat tema ini, kita bicarakan? Supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Nah, kenapa kita rendah hati? Ya karena ada citra yang benar dalam diri kita. Bukan berarti kita sudah sempurna. Bukan berarti kita sudah selesai. Di dalam apa? Di dalam membangun kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Membangun diri kita untuk menjadi sebagaimana ya citra seorang Kristen sejati itu. Ya. Jadi citra diri yang sejati itu yaitu melihat diri sendiri di dalam terang karya pengampunan dan pembaruan Allah yang penuh anugerah. Itu. Citra diri Kristen yang benar adalah akan mengikis kesombongan. Akan mengikis kerendah dirian. Citra diri ini akan menuntut kita untuk melihat diri dengan kacamata yang benar. Kita orang berdosa, tetapi kita sudah ditebus. Tetapi kita harus tahu bahwa citra diri ini ya bukan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan hidup bagi Allah, sesama dan bagi pemeliharaan dan pengembangan ciptaan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa apa? Bisa dengan apa yang kalian tulis di dalam tema kalian itu. Bisa memperhatikan orang lain, bisa menolong orang lain, bisa menjadi orang yang tidak berpusat pada diri sendiri, ya. Jadi membawa diri kita keluar dari berpusat pada diri sendiri, melepaskan kita dari kesibukan hanya memperhatikan diri sendiri, lalu melepaskan kita untuk merasa bahagia karena melayani Allah dan mengasihi sesama. Jadi, seperti saya katakan tadi, ya, bahwa akhirnya kita dapat dan bisa mengikis kesombongan, kerendah dirian itu ketika kita menghayati citra diri kita yang sejati. Nggak ada cara yang lain. Maka ketika kita menghayati diri kita yang sejati, maka kita terus belajar mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Ciri-ciri dari orang yang rendah hati itu. Apa cirinya? Cirinya, tunjukkanlah buah roh. Ya, tunjukkanlah buah roh. Karena buah roh itu terkait dengan apa? Terkait dengan orang lain. Kasih, maka kita akan terlihat mengasihi ketika berelasi dengan orang lain. Nggak boleh hanya tinggal di
di pengertian kita, di otak. Lalu apa? Kebaikan. Kebaikan akan terlihat di dalam perlakuan kita juga kepada orang lain, bukan? Kesabaran. Kesabaran juga sesungguhnya sifat yang akan terlihat ketika kita sabar dengan orang-orang lain, orang-orang sekitar kita, teman-teman kita yang kadang-kadang perilakunya macam-macam gitu ya, dan kadang-kadang menyebalkan, menyakitkan dan sebagainya, kita sabar. Atau siapalah orang yang dekat-dekat kita. Kemudian apa? Kemudian kemurahan. Kemurahan itu adalah apa? Kita selalu suka untuk memaafkan orang lain. Selalu suka untuk apa? Menerima kekurangan, kelemahan orang lain. Itu kemurahan. Jadi kemurahan itu nggak boleh hanya dimengerti, misalnya kita sering memberi sembahan, kita sering memberi uang, bukan hanya itu istilah kemurahan. Allah murah hati karena Allah memberi segala sesuatu kepada kita dan sekaligus Allah menerima kita dan mengampuni kita. Itu Allah yang namanya Allah murah hati. Maka sifat itu kita praktekkan seperti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, sebagaimana Yesus tunjukkan kepada kita. Lalu apa? Self-control. Ya, penguasaan diri. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang belajar menguasai dirinya. Orang yang bisa mengendalikan dirinya. Orang yang bisa tidak menunjukkan kehebatannya. Ya, mengendalikan diri namanya kan. Orang yang tidak menunjukkan kekayaannya. Orang yang tidak memamer-mamerkan kepintarannya. Orang yang tidak memamerkan kehebatannya, kekuasaannya. Ya. Ya, di dalam hal yang sangat ya tentu terbatas ya. Mungkin orang seperti Presiden Jokowi itu adalah orang yang menurut saya ya juga ciri orang yang rendah hati ya. Yang tidak menggunakan kekuasaan untuk memukul orang lain gitu. Kalau kita tahu bagaimana Jokowi itu dihina-hinakan gitu ya, kita juga ikut marah ya. Jokowi dibilang apa? Seperti Pinocchio, ya kan? Jokowi dibilang pelanga pelongo. Jokowi dibilang apa? Apa lagi ya? Macam-macam ya yang buruk-buruk. Kalau saya jadi presiden, saya akan pakai cara untuk memukuli orang-orang itu. Ya itulah contoh gitu. Contoh kerendahan hati itu adalah tidak menggunakan kekayaan, kehebatan, kekuasaannya untuk apa? Untuk menghantam orang lain, untuk merendahkan orang lain. Bahkan untuk apa? Kekuasaan dipakai untuk apa? Untuk menolong orang lain. Ya, luar biasa ya. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang memikirkan orang lain. Orang yang memikirkan ya kemajuan orang lain. Orang yang memikirkan keselamatan orang lain. Kita lihat itu pada diri Kristus ya kan. Jadi sampai kalau kadang-kadang ya kalau kita menghayati perkataan-perkataan Kristus itu kita lihat apa ya? Dia betul-betul memikirkan kita ya. Jadi misalnya kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang tidak gitu. Kan Yesus mengatakan bahwa dia ya janganlah kamu khawatir ya tentang
Kita baca deh daripada sesat, ya. Terakhir ini soalnya, ya. Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga untuk menunjukkan bagaimana Kristus itu peduli kepada kita sehingga kita patut meniru kerendahan hati Kristus melalui kepedulian kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi Tuhan Yesus mengatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lihat ya, aku pergi ke situ, ya maksudnya Yesus akan kembali ya, untuk menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagimu. Pada murid-murid, kita murid Kristus hari ini. Berarti ikut kita ya, disediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Di mana sih tempat yang Tuhan sediakan? Yang Tuhan sediakan itu adalah surga baru dan bumi baru. Dan ketika Tuhan selesai dengan itu, maka Tuhan akan datang kembali. Ketika dia datang kembali untuk apa? Membawa kita ke situ. Memikirkan kebaikan kita, kepentingan kita. Itulah tujuan Kristus datang ke dunia ini. Ya kan? So, seharusnya kita apa? Kita mengikuti teladan Kristus. Seperti Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 kan? Ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Kiranya semua anak-anak MSCF menjadi orang-orang yang rendah hati. Pertama di dalam hati dan pikirannya, dan juga di dalam perilakunya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau betul-betul menghayati apa yang disebut dengan citra diri Kristen yang sejati, yaitu penghayatan kepada makna karya penebusan Kristus yang sudah dimiliki. Sehingga itu tercermin di dalam menilai diri dan menilai orang lain. Tuhan memberkati semua anak-anak MSCF. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami boleh belajar firman. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami, supaya membentuk hati dan pikiran kami seperti hati dan pikiran Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kami rindu menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang rendah diri. Kami rindu menjadi orang yang rendah hati, bukan menjadi orang-orang yang sombong, yang hanya memikirkan diri sendiri, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang bahkan memakai kelebihan-kelebihan diri sendiri untuk dipamerkan, disombongkan, dianggap sebagai nilai diri. Tuhan, firman-Mu cukup jelas hari ini bahwa Engkau merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu di MSCF. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada siapa yang jadi MC atau si Rosa atau Johan. Ya, silakan. Saya stop ya. Oke. Terima kasih Pak Bolo atas penyampaian firman-Nya. Semoga firman yang telah disampaikan pada hari ini bisa menjadi berkat dan kita bisa aplikasikan di kehidupan kita masing-masing ya teman-teman. Nah, ini aku mau tanya nih sama teman-teman, ada nggak yang mau cerita, sharing tentang apa yang tadi didapatkan setelah mendengarkan firman Tuhan-Nya? Mungkin ada yang mau volunteer?
Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya, pada malu semua. Yang aku dapetin, aku belajar bahwa rendah diri sama rendah hati itu beda ya. Dan kita nggak boleh rendah diri, kita harus tahu kemampuan kita harus tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah yang dibuat sedemikian rupa. Tapi kita juga harus rendah hati, seperti Yesus yang merupakan apa ya, example yang perfect gitu ya. Dia menunjukkan bagaimana seseorang seharusnya rendah hati dan kita seharusnya melayani, mempedulikan sesama. Ada yang mau volunteer, cerita-cerita, sharing mengenai apa yang didapat? Mungkin aku mau coba tanya nih, yang aku cari yang off cam aja ya. Aku mau coba tanya dia. Ada nggak dia di sini? Ada, Ci. Halo, kamu boleh sharing dikit nggak tadi dengerin firmannya? Boleh. Yang aku dapetin tadi, kita itu harus punya citra diri Kristen, di mana kita tuh fokusnya tuh sama Kristus, bukan sama diri sendiri. Jadi kita nggak boleh sombong gitu, Ci. Oke, thank you Dia. Iya, bener banget ya. Hari ini kita belajar untuk mempunyai hati yang mempunyai kerendahan hati ya teman-teman. Nah, sayang sekali kita udah di penghujung Eva kali ini. Dan biarlah ibadah yang telah dijalankan bisa menjadi berkat bagi kalian semua ya. Selanjutnya, aku mau menyampaikan beberapa pengumuman nih. Yang pertama, aku mau ingetin buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi Google Form ya. Ini linknya udah dikirim di kolom chat, ataupun teman-teman bisa scan barcode yang sudah tertera. Nah, selanjutnya, yang berkenan untuk mengikuti prayer meeting, teman-teman bisa ikut di tanggal 20 November, yaitu besok jam 7 malam. Nah, besok kita akan sharing-sharing, kita akan mendoakan satu sama lain. Jadi kalau yang free atau mau cerita-cerita, boleh banget nih ikut prayer meeting besok. Terus teman-teman kalau tertarik dalam pemahaman Alkitab, teman-teman juga bisa ini ikut Bible Study di tanggal 25 November, yaitu hari Kamis, karena di sana kita bakal bareng-bareng membedah Alkitab lebih dalam lagi. Selanjutnya, aku juga mau ingetin untuk Fit Activity akan diadakan lagi pada Jumat depan, yaitu 26 November. Waktunya sama ya, 11.50 malam. Teman-teman boleh menyiapkan diri untuk Jumat depan. Kita akan ketemu lagi di FA berikutnya. Nah, terus yang terakhir, teman-teman yang rindu untuk dimuridkan dan rindu untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan, bisa banget ikut kelompok kecil kami. Nah, untuk info lebih lanjut, boleh menghubungi Valentin dengan line ID yang tertera. Jadi boleh banget nih di SS dulu. Nanti siapa tahu kalau tertarik ada keinginan, ada dorongan untuk mengikuti kelompok kecil, boleh banget langsung kontak si Valentin, maaf. Selanjutnya, yang terakhir, aku mau mengundang teman-teman yang tertarik untuk melayani bersama kami, menjadi pemusik, singer, muldok, dan usher, bisa langsung menghubungi Caroline atau Michelle, lainnya juga sudah tertera di PowerPoint, dan bisa mengisi Google Form melalui barcode yang tertera. Yuk langsung diakses aja, biar bisa daftar setelah ini. Dan yang terakhir banget, teman-teman juga boleh cek sosial media MSIF, karena di sana akan ada banyak sekali update-update menarik yang pastinya gak kalah seru. Ada komik, terus ada pengumuman FA, prayer meeting, bedah Alkitab. Jadi boleh banget teman-teman kepoin kita ya. Sekian untuk Faith Activity dan pengumuman hari ini. Sampai bertemu di Faith Activity selanjutnya. Dadah semua. God bless you.